dari apa perjalanan yang sangat panjang itu, kalau di Jawa itu kan tokoh panutan sentralnya kan beliau panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Pernah nggak ditemui beliau lewat mimpi atau kemudian lewat kasunyatan gitu, wujud physically gitu, pernah nggak Mas? Kalau saya dulu waktu posisi di rumah saya, kakak saya di Nganjuk. Iya. Saya tuh nonton TV. Iya. Nonton TV waktu itu saya masih SMA ya. SMA atau SMP. Tiba-tiba itu tangan saya dipegang. Orang pakai baju lerek-lerek Jawa itu yang itu. Pelangkonan. Plat itu pakai iket tapi batik. Jadi nggak belangkon kayak pelangkon jadi sekarang itu enggak. Jadi modelnya kan dulu kan masih pakai diikat gitu kan. Terus pakai celana yang setengah 3/4 yang hitam gitu. Terus saya dipegang, tapi mata saya melek. Tapi ketika dipegang saya nggak bisa gerak. Tapi sadar nih, lipat nih, itu melek gitu kan. Biar cuma gitu aja. Dia yang saya pergi. Cuman gitu aja, cuman nyapa aja. Itu kasat, berarti panah mata itu benar-benar ya. Tapi yang paling dominan dari lelakunya Mas Tinus itu lebih dominan mengurangi makan atau mengurangi tidur? Kalau saya itu normal-normal aja. Normal aja? Ya, saya itu nggak pernah nyiri apa, yang penting menikmati apa adanya itu. Gitu ya? Jadi, cuman hobi saya itu melek malam. Karena sudah menjadi keterbiasaan dari sejak kecil. Jadi kalau semalam itu misalkan kecapean gitu, pernah gak sengaja ketiduran pagi, rasanya kayak gelo, kalau sing kurang. Gitu ya Mas? Karena apa? Jadi kan nggak usah berburu kemana-mana, melek bengi, cuman bergurunya sama rokok sama kopi. Itu gurunya. Gimana maksudnya itu? Penting itu? Iya kan, otomatis kan orang rokok, kopi, pikirannya kan mesti kita mau nggak mau kan berbicara dengan diri sendiri. Oh iyalah, self talk itu ya. Itulah orang yang buat diri kita menjadi pintar itu adalah sering kali lah berbicara dengan diri kita sendiri. Iya Mas, sepakat saya kalau soal itu. Iya benar. Iya. Nggak, artinya gini Mas ya, saya ingin menekankan kepada semuanya Mas, karena sekarang ini mayoritas orang ketika ada masalah itu Mas, mentok, pusing dengan masalahnya, itu larinya mesti cari orang pintar. Sana didatangi. Karena kalau orang keyakinannya dia nggak dapet. Nah itu berarti sebenarnya bisa diselesaikan lewat dirinya sendiri. Iya. Jadi emang apa ya? Zaman sekarang itu memang krisis pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai dalam arti gimana ya? Orang sekarang kan untuk lebih banyak ke eksternal daripada internal. Betul. Iya. Belajarnya keluar daripada ke dalam. Jadi ketika dapat terpaan itu kan otomatis internal juga kena. Nah, padahal internalnya kosong. Padahal sekolah itu belajarnya masuk ke dalam ya Mas. Nah itu yang menjadi konsep. Ini menjadi konsep penting. Konsep penting mana ketika besok ini kan akan ada perubahan apa namanya, peradaban. Ya, di peradaban baru itu nanti ada konsep, itu penglihatan saya sendiri ya. Iya. Ada konsep. Jadi misalkan pendidikan anak sekolah gitu, itu dari sejak dini, dari sekecil itu sudah diajari tentang pendidikan nilai. Apa tuh pendidikan nilai? Itu biar orang itu memahami tentang kesejahteraan. Jadi murid itu benar ngerti, jadi murid itu digopo kan gitu. Bukan hanya kalau kita ingin pengen itu kan hanya tambahan hidup. Tapi tujuan hidup yang sebenarnya kan bukan itu. Berarti ada rekonstruksi kurikulum pendidikan mulai dari total dasar ya, dari bawah ya. Yang diutamakan. Pasti akan terjadi itu Mas Yunus. Pasti. Lama nggak kira-kira? Penglihatannya panjenengan yang dirasakan kira-kira? Di bawah 5 tahun nggak kira-kira? Untuk
mempersiapkan lebih awal aja. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Iya. Siap. Nah, karena gimana ya? Ya kadang-kadang itu kebenaran itu di mata Tuhan ya. Kebenaran itu ada di Tuhan ya. Kalau saya melihatnya sih nggak lama. Nggak lama. Jadi Kurkuran 2003 itu kayak sudah ada garis gitu. Kalau penglihatan saya garis 2004-2005 itu mulai pembaikan, pemulihan, sampai ini proses perjalanan masih panjang pembaikan ini. Jadi pengembalian budi pekerti, jadi dikembalikan, jadi dimurnikan kembali sampai benar-benar menyatu, akhirnya terciptalah kehidupan gemaripah loh sini. Oh, gini Mas. Itu bisa terjadi di tahun 2004 ke atas. Oh iya. Yang menarik ini, misalkan keliling nih Mas ke beberapa sesepuh gitu. Ada yang membacakan juga dari serat Joyoboyo dulu bagaimana begitu. Yang intinya dari beberapa sesepuh itu meyakini 2025 itu ada sisi positif yang sangat luar biasa dengan kondisi Nusantara ini. Nah, apakah penglihatannya atau yang dirasakan Mas Tinus juga mengalami hal yang sama? Itu saya malah tahunya dari kecil. Kalau sekarang kan baru heboh-hebohnya. Kalau saya dari dulu udah tahu. Gimana itu Mas? Saya ceritakan. Ya 2025 itu Mas. Ya sih kok wong heboh ini lagi wis nyedaki ya kan. Ya toh, kalau orang sudah nyedaki kan puas berarti. Bener. Diarani suara trompet sangkakala itu ya itu. Suara orang ini itu ya Mas ya. Itu kan apa yang ada yang di Al-Qur'an itu apa yang berbunyinya trompet sangkakala atau apa itu. Iya. Ya itu kan ya omongannya uang-uang sudah heboh gitu. Sudah banyak yang bicarakan itu. Kalau aku sudah tahu dari sejak bertemu Eyang Gereja itu ya, makanya yang diceritakan Eyang Gereja pertama ketemu itu ya soal ini. Bakal ini. Nah, kalau bapak saya bilangnya 2060 titik puncak kejayaan Nusantara. Nah, kalau sampean gimana itu? 2004. Jadi setelah 2005 ke sini itu umum-umum wong dandan-dandan. Iya, gitu. Apa nek wong dandan-dandan normal langsung dadi omah kan enggak mungkin. Mboten, iya, enggak mungkin. Nah, aku nek dadi omah kan lagi kena niki kena. Iya. Nek dadi omah kayak kursi, kayak meja kan gitu. Apa omah dadi ora mungkin. Alam kan. Alam. Nanti puncak puncaknya 2023. Jadi kayak saya lihat itu 2024 itu kayak ada garis gitu. 2018 Palu bencana. Jadi setelah 2005 ke sini itu umum-umum wong dandan-dandan. Iya, gitu. Apa nek wong dandan-dandan normal langsung dadi omah kan enggak mungkin. Mboten, iya, mungkin. Nah, aku nek dadi omah kan lagi kena niki kena. Iya. Nek dadi omah kayak kursi, kayak meja kan gitu. Apa omah dadi ora mungkin. Alam kan. Jadi kayak saya lihat itu 2024 itu kayak ada garis gitu. 2018 Palu bencana, tsunami. Jadi hitung. Jadi apa yang menjadi sing film yang lewat mulai jadi kenyataan. Jadi memang di luar prediksiku, jadi memang itu kan Nabi Khidir itu kan penguasa laut, air, samudra. Tapi ya Mas, kalau rame-rame orang pada bicara tentang Pulau Jawa yang terbelah menjadi dua, itu kalau keyakinannya Mas Tinus, karena memang efek bencana dan nanti akan terjadi sebagai pertanda akan jaya-jayanya Nusantara gitu. Iya, ganti itu pambuka. Setiap ada pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dahsyat. Itu pasti, nggak mungkin dia. Itu untuk lidarani Cokro Panggilingan seperti itu.
Jadi kan banyak yang bicarakan, banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda ya. Ini mungkin perselisihan antar keyakinan, keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya enggak separuh-separuh. hampir berapa persen yang terbelah kan gitu kan. Dipikir ya 80-90 kan. Orang setengah kan gitu. Jadi nugel kaping pintu bilang kan itu memang benar-benar Pulau Jawa kan terbelah. Pulau Jawa kan benar-benar terbelah. Iya, itu bisa terbelah menjadi 2, bisa menjadi 3. Bisa jadi 2, bisa jadi 3. Iya, kalau saya lihat 3. Makan korban itu? Pasti. Itu ada itu enggak hanya potong terbelah enggak loh. Masih ada tanah yang bergeser. Belum nanti pertemuan Laut Selatan dan Laut Utara itu bertemu, itu masih larinya ke samping. Itu yang banyak orang sekarang mengatakan, khususnya para sesepuh ini ya, air itu akan di mana-mana gitu kan ya. Surabaya tadi Rowo, Kediri tadi Kali, ya kan, Jakarta akan tenggelam. Itu Mas Yunus melihat apa enggak kira-kira? Ya, itu kan random nanti. Orang nggak bisa prediksikan ini nggak bisa, random. Iya, karena pergerakan alam, peneliti aja baru mendeteksi gempa aja nggak bisa, itu perubahan alam gitu loh. Alat teknologi aja nggak bisa. Tapi panjenengan sangat yakin musibah yang datang adalah alam. Iya, alam. Iya, alam ya. Kemungkinan nanti akan terbelah menjadi 3. Kemungkinan kalau apa yang saya lihat ya. Loh, itu pernah disampaikan oleh seseorang sesepuh di Lamongan Mas Yunus, dan dia memang nggak mau dipublikasikan, sama persis indikasi panjenengan terbelah. Ini kan gini, bukan itu meten-meten ini. Iya. Ada kuncinya ben selamat kan gitu. Digulai lah sing saat itu terjadi, kita punya tameng supaya selamat gitu. Nah, gini, saya ibaratkan ya, ini misalkan sepeda ontel. Ini ada catnya ya, ini kan catnya warnanya pink. Iya. Ketika melewat jalan yang kotor, pasti ketempelan kotor ya, kotoran ya. Perjalanannya kan dia penuh dengan kotoran ya, roget. Nah, kita bersihkan yang apa namanya, yang jatuh dari badan sepeda ini apa, pasti kotorannya kan. Tapi catnya kan enggak, catnya masih melekat di rangka sepeda. Itu artinya jadi cat karo rongko kok wis dadi siji, nyawiji. Jadi kuncinya adalah kita menyatukan diri dengan alam. Menyatukan diri dengan alam. Rasional. Siap. Nah, alam itu ya namanya pembersihan ya. Ngersiki barang reget. Ya sing ngerasa dadi sawiji karo alam ya katut gitu ya. Makanya kan yang membersihkan apa? Air laut kan sifatnya menetralisir. Nah, dinetralisir kan. Jadi bumi ini diguyang. Jadi intinya adalah orang-orang yang tidak berkontribusi atau tidak bisa bermanfaat buat alam, ya itu akan lunas ya Mas ya. Kuncinya nyawiji dengan alam. Iya. Jadi tapi cara nyawiji yaitu tadi kita bisa menguasai cipta rasa jiwa, kita diolah dengan meditasi, dengan yoga mikro ya. Jadi kita lebih melatih, meningkatkan intuisi kita, meningkatkan tingkat kesadaran kita. Apa toh gunanya meningkatkan tingkat kesadaran kita? Jadi ini diarani eling. Arep ngomong wae eling sih, sadar. Kaya enak sing ngene iki. Arep dirasa elek, enak sing ngene iki, itu sadar diri. Rumangsani nek wong Jawa. Nah, dengan melatih itu terus kita mendekatkan diri dengan alam semesta, kita mencintai alam semesta bahkan seisinya. Wis to nek iso nglakoni selamat ya. Perlu rapalan apa. Sekarang gini itulah namanya hakikat. Iya kan. Apa nek wis pinter ngerapal selamat turun karuan, nek hakikatnya ora iso nglakoni. Itu namanya hakikat budi pekerti. Jadi budi itu perbuatan, pekerti itu kan perbuatan, budi itu ya perbuatan baik. Kasih itu tadi kuncinya adalah kasih. Makanya kan di dalam ajaran Buddha
kenapa tidak mau makan hewan. Nah itu ada satu hal, sebenarnya makanan hewan yang sebenarnya ini menurut saya sendiri ya, makanan hewan itu sebenarnya sesuatu jika dimakan tanpa diternak tidak habis, jika dipotong tidak makan mati. Apa? Jika semua manusia di bumi ini memakan hewan itu tanpa diternak tidak akan habis, dan jika dipotong tidak akan mati. Ada dua itu Apa mas? kan jenengan mau sak dunia iki nek mangan iwak nih ana iwak ra rontok ya wis jalan wis nyepaki mas.